Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 416 ya guys ya. Nah, seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempat nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berhasil menyerap cincin roh 800.000 tahun, Evil Eye Tyrant King menjadi cincin roh ke-9 mata spiritualnya, Hu Yu Hao lantas kembali membawa Tang Wutong menuju kota Radian, di mana Yu Hao berambisi untuk segera membunuh Sutianran sesuai perjanjiannya dengan Juzi. Dengan begitu, benua Dolo bisa memiliki waktu damai selama 10 tahun. Sambil menyelinap menuju pusat kota Radian, Hu Yuhao tetap berkonsentrasi mencari keberadaan Juzi. Meski istana kerajaan Ryu sudah rata dengan tanah, tetapi keluarga kekaisaran masih tinggal di dalam kota Radian. Di sekitar reruntuhan istana, beberapa bangunan kecil dijaga sangat ketat oleh para prajurit. Melalui deteksi spiritualnya, Yu Hao mengetahui ada banyak legiun Master Alatroh dan formasi pertahanan dipasang rapat di area tersebut. Alat pengintai juga tersebar di setiap sudut. Bahkan pergerakan Sutianran sendiri pun hampir tidak memiliki ruang pribadi. Tidak ada siapapun yang bisa bersembunyi dari pengawasan seperti ini. Dalam pengamatannya, Yu Hao menemukan Juzi berada di sebuah kamar di lantai 3 salah satu gedung. Sutianran berada di gedung berbeda yang dijaga lebih ketat. Dari cara pertahanan disusun, Yu Hao menyimpulkan sang kaisar masih diliputi ketakutan. Dia belum yakin dua limit Dolo alias Ye Sisui dan Long Xiu Yao sudah mati. Ketakutan terhadap kekuatan sekelas limit Dolo membuat Sutianran menjadi sangat paranoid dalam beberapa hari terakhir. Dalam situasi rumit ini, Yu Hao menyadari kecerdikan Juzi. Dia memahami pengamanan ketat di sekitar area tersebut bukan hanya langkah defensif kekaisaran, tetapi juga bagian dari rencana tersembunyi Juzi. Hu Yu Hao memperkirakan Juzi telah menanam pengaruh di dalam kekaisaran dan mungkin menyuap beberapa orang. Dengan suasana penuh tekanan yang dia ciptakan, apapun yang terjadi pada Sutianran nantinya, maka bisa dengan mudah dialihkan oleh tindakan balas dendam dua limit Dolo, sehingga membuat Juzi bisa dengan mudah mengambil alih kekuasaan. Bahkan keluarga kekaisaran tidak akan mampu menentangnya. Meskipun Tang Wutong cukup takjub mendengar analisa Yu Hao, serta menyadari Juzi sangatlah jenius menyusun rencana, tapi baginya, Juzi tetap saja tidak seberuntung dirinya. Kekuasaan hanyalah sebuah hasrat, sedangkan kebahagiaan adalah perasaan bebas yang bisa dia miliki bersama Yu Hao. Yu Hao sendiri hanya bisa tersenyum mendengarkan ucapan kekasihnya. Meski dia mengakui ambisi Juzi cukup berbahaya, dia memahami semua itu tumbuh dari lingkungan keras yang membentuknya. Kemudian tanpa membuang waktu, Yu Hao mengajak Tang Wutong melanjutkan langkah mereka. Keduanya menyatu ke dalam ruang kosong, memanfaatkan kekuatan ruang untuk bergerak lebih cepat. Ketika Wu Yu Hao dan Tang Wutong kembali muncul, mereka telah berada jauh di dalam kota Radian, tepat di sudut gelap sebuah gang yang tidak terlihat oleh siapapun. Kombinasi kemampuan imitasi, kendali ruang, penyesuaian suhu tubuh, serta rekayasa gelombang spiritual membuat keberadaan mereka benar-benar menyatu dengan lingkungan. Dengan teknik tingkat tinggi seperti ini, bahkan teknologi tercanggih yang dipasang di kota ini tidak mampu mendeteksi keberadaan mereka. Setelah memastikan kondisi sekitar aman, ruang di hadapan mereka kembali terbuka. Dalam sekejap, keduanya memasuki gedung tempat Juzi berada.
Gedung tersebut adalah sebuah hotel mewah milik keluarga kerajaan Rio, salah satu bangunan terbaik yang masih berdiri kokoh setelah istana hancur dalam peperangan. Juzi menempati kamar terbesar di lantai 3, sebuah ruang luas yang dipenuhi dekorasi indah khas keluarga kerajaan. Di ruangan itu terdapat lebih dari 10 pelayan yang bertugas melayani setiap keperluannya. Saat ini, Juzi sedang bersama putranya alias Suyunhan. Anak itu telah tumbuh cukup besar dan lincah. Dia berlari kecil di dalam ruangan, menebarkan energi dan keceriaan yang membuat para pelayan tersenyum setiap kali melihatnya. Juzi duduk di sebuah kursi, menatap putranya berlarian dengan tatapan penuh kelembutan. Dalam momen sederhana ini, sosoknya tidak terlihat seperti permaisuri dewa perang yang menakutkan dan tidak tertandingi di medan pertempuran. Dia terlihat seperti seorang ibu yang hanya ingin menikmati waktu bersama putranya. Senyum yang jarang muncul di hadapan dunia luar terlihat begitu natural, seolah-olah dia lupa kerajaan sedang berada dalam situasi genting. Tidak berselang lama, ketika Su Yunhan mendekati dan menunjukkan tingkah manja khas anak kecil, Juzi memeluknya erat. Sentuhan kecil itu menghapus sementara semua kekhawatiran dan penderitaan yang selama ini dia pendam. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Juzi tiba-tiba mendengar suara sangat akrab dan tidak terlihat, membuat tubuhnya langsung menegang dengan penuh keterkejutan. Di saat Su Yunhan menyadari ada yang aneh dengan ibunya, hati Juzi justru bergetar hebat ketika dua sosok yang paling menentukan arah hidupnya seolah hadir di ruangan yang sama. Juzi mengambil waktu untuk mengendalikan dirinya. Kemudian dia meminta salah satu pelayan membawa putranya keluar dari ruangan agar dia bisa menyendiri. Satu persatu pelayan lainnya juga meninggalkan ruangan setelah mendapatkan isyarat darinya. Dalam beberapa detik, kamar luas itu menjadi hening sepenuhnya. Juzi kemudian berjalan menuju meja kerjanya dan duduk perlahan, mencoba menstabilkan nafasnya. Dia memaksakan diri tetap tenang, pasalnya terlalu banyak menunjukkan reaksi hanya akan membahayakan. Dengan segala alat pengintai yang dipasang di gedung, Juzi memahami setiap gerakan aneh bisa memicu pengecekan, dan itu mungkin membahayakan Yuho serta Tang Wutong yang saat ini berada di dekatnya. Juzi mulai memikirkan kembali betapa rumitnya situasi yang dihadapinya. Dia sama sekali tidak menyangka Hu Yuhao dan Tang Wutong mampu menembus sistem keamanan yang telah dirancang khusus untuk mendeteksi dua limit dolo. Setiap sudut gedung dilengkapi alat pengintai yang berbeda jenis, tingkat dan cakupannya. Semuanya dipasang berdasarkan perintah langsung dari Sutianran yang kini hidup dalam ketakutan sejak dua limit dolo menghilang. Selama beberapa hari terakhir, Juzi hampir tidak pernah benar-benar tidur. Dia hanya bermeditasi dalam waktu-waktu tertentu untuk memulihkan stamina dan energi spiritualnya. Tekanan yang dia rasakan sangat besar, bukan hanya karena ancaman dua limit dolo yang bisa muncul kapan saja, tetapi juga karena dia memahami posisinya sendiri dalam kekaisaran penuh dengan ketidakpastian. Selain itu juga, Sutianran yang berambisi menguasai seluruh benua kini semakin paranoid dan tidak lagi percaya pada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. Dia telah memerintahkan semua pasukan untuk siaga penuh sampai dua limit dulu ditemukan hidup atau mati. Di tengah tekanan politik, ketegangan militer, dan rasa takut yang menyelimuti seluruh kota Radian, Juzi kini duduk sendirian, menyadari bahwa kehadiran Yuho dan Tang Wutong menandai titik penting dalam hidupnya. Hari yang terasa mustahil mungkin akan segera berakhir. Hu Yuhao kembali menyampaikan keberadaannya secara tersembunyi. Dia memastikan tidak ada yang menyadari kehadirannya dan Tang Wutong. Setelah membaca situasi, Yu Hao meminta kejelasan tentang rencana Juzi dan bagaimana mereka bisa menangani Su Tianran. Juzi hanya bisa menampilkan senyum pahit. Dia sebenarnya tidak berharap Yu Hao bisa menyelinap masuk karena penjagaan di sekitar lokasi terlalu ketat. Di sekitar Su Tianran, Legiun Master Alatro, Matahari dan Bulan selalu siaga, diperkuat oleh para ahli kuat serta formasi pelindung yang dipasang rapat tanpa celah. Hampir tidak mungkin membunuh target tanpa pertempuran langsung.
sementara menyerang secara frontal sama sekali bukan pilihan. Oleh sebab itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menunggu Su Tianran melakukan kesalahan. Namun sayangnya, Huo Yuhao tidak memiliki waktu untuk menunggu, bukan karena dia tidak sabar, melainkan karena tekanan besar yang sedang menekan tubuhnya. Kekuatan spiritual Evil Tyrant King dan kekuatan jiwa Long Xiaoyao masih mengalir dalam dirinya, sementara inti jiwa kembarnya bekerja sangat keras menahan semuanya. Jika tidak segera menyelesaikan urusan di tempat ini, dia tidak akan mampu menahan kondisi tersebut lebih lama. Huo Yuhao juga menyadari, setelah misi selesai, dia harus memasuki masa kultivasi tertutup yang kemungkinan berlangsung bertahun-tahun, bahkan mungkin 1 dekade. Dunia dapat berubah drastis dalam waktu tersebut. Oleh sebab itu, dia harus menyelesaikan masalah Su Tianran sebelum berkultivasi. Hanya saja, Juzi tetap merasa buntu. Su Tianran kini berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi. Dia hanya mempercayai pasukan inti kerajaan Ryu dan beberapa pengawal rahasia yang selalu berada di dekatnya. Formasi Alatro yang mengelilingi Su Tianran juga sangat sensitif. Sedikit gerakan saja akan memicu pertahanan yang bahkan dapat menghalangi limit dulu. Dalam keadaan seperti ini, Juzi merasa tidak ada cara untuk mendekatinya. Bagi Huo Yuhao, situasi ketat seperti ini bukanlah kebetulan, di mana Juzi pastilah berperan penting menciptakan situasi ini, sehingga bisa menjadikan dua limit dolo sebagai kambing hitam. Oleh sebab itu, Yu Hao sangat yakin Juzi pastilah memiliki rencana cadangan, atau bahkan ada seseorang yang berada di dekat Su Tianran untuk dimanfaatkan, sehingga pastilah bisa menciptakan peluang untuk menghabisi Su Tianran. Juzi tidak terkejut dengan pemahaman Yu Hao terhadap dirinya. Dia menyadari betapa tajamnya Yu Hao membaca pikirannya. Hanya saja, Juzi tetap mengingatkan, situasi saat ini terlalu berbahaya dan peluang yang bisa dia ciptakan tidak menjamin keselamatan siapapun. Juzi juga tidak ingin Yu Hao mati dalam misi kali ini, sehingga menunggu waktu yang tepat pasti akan jauh lebih aman. Hanya saja, Yu Hao tidak memperdulikannya. Dia tidak bisa menunda waktu lagi. Baginya, kesempatan harus diciptakan saat ini juga. Mengenai keselamatannya dan Tang Wutong, Yu Hao sangat yakin mereka memiliki cara untuk kabur jika keadaan memburuk. Yang dia butuhkan dari Juzi hanyalah satu celah kecil, satu momen yang membuka jalan menuju Su Tianran. Setelah itu, sisanya akan mereka tangani sendiri. Juzi sempat terkejut melihat betapa yakinnya Huo Yuhao. Namun keyakinan itu segera menjadi jelas ketika Yu Hao menjelaskan apa yang telah terjadi. Long Xiaoyao dan Ye Sisui, dua tokoh besar yang sebelumnya melarikan diri dengan bantuan mereka, ternyata telah mati tepat di depan mata Yu Hao dan Tang Wutong. Dia juga menjelaskan, Sekte Roh Suci tidak lagi menjadi ancaman. Hampir seluruh petinggi mereka telah dibunuh. Markas besar mereka di hutan Evil Diamond dihancurkan oleh senjata Alatro kelas 9. Dan bahkan Evil Tyrant King sudah tidak ada lagi. Mendengar nama terakhir itu disebut, Juzi langsung bangkit terkejut. Evil Eye Tyrant King adalah sosok legendaris yang bahkan menjadi simbol kekuatan bagi Kekaisaran Ryu. Juzi mungkin tidak memahami detail tentang benua Dolo, tetapi dia yakin makhluk itu berada pada tingkat yang tidak mungkin dihadapi oleh sembarangan orang. Kenyataan bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak hanya bertahan tetapi berhasil mengatasinya, membuat Juzi menyadari betapa besar kekuatan mereka. Rasa terkejut Juzi berubah menjadi kekhawatiran. Dia ingin tahu apakah Huo Yuhao mengalami luka serius setelah semua ini. Namun Yuhao menegaskan bahwa Evil Tyrant King telah mati. Dan hanya itu yang perlu Juzi ketahui untuk memahami mengapa dirinya begitu percaya diri. Bahkan Zongliu dan Feng Ling, dua tokoh penting lainnya telah dibunuh. Semua itu Yu Hao sampaikan sebagai bukti bahwa tidak lagi alasan untuk meragukan kemampuan mereka. Bagi Yu Hao, yang terpenting saat ini hanyalah memusnahkan Su Tianran. Setelah misi itu selesai, dia dan Tang Wutong akan pergi menjalani kultivasi jangka panjang tanpa memperdulikan urusan dunia luar. Yang dia harapkan hanyalah Juzi memenuhi janjinya untuk tidak melakukan perang selama 10 tahun ke depan. Juzi terdiam, dia menunduk.
tidak berani menatap kedua tamunya. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat. Hu Yuhao menyadari hal itu dan tidak mencoba mendesaknya. Dia tahu bahwa Juzi membutuhkan waktu untuk memutuskan langkah besar selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Juzi mengangkat wajahnya. Sorot matanya telah berubah total, tidak lagi lembut atau ragu. Aura seorang permaisuri Dewi Perang kembali muncul dalam dirinya, tegas dan tidak tergoyahkan. Tanpa banyak kata, Juzi memutuskan untuk bergerak. Dia meninggalkan ruangan dengan tujuan yang jelas. Malam nanti mereka akan melakukan penyerangan dan membunuh Su Tianran. Hu Yuhao mencoba memahami bagaimana Juzi berniat mempercepat rencana mereka. Sebagai permaisuri Dewi Perang, Juzi menjadi pusat perhatian banyak pihak. Rasanya mustahil baginya menggerakkan orang-orangnya tanpa ketahuan. Dengan deteksi spiritualnya, Yu Hao memantau seluruh kompleks sambil mengikuti pergerakan Juzi. Dari luar, wanita itu berjalan santai, tanpa menunjukkan perilaku mencurigakan. Namun, kemampuan Yu Hao jauh melebihi alat pengintai biasa. Dia bisa merasakan detak jantung, denyut nadi, hingga fluktuasi spiritual seseorang. Dari sana, Yu Hao mulai melihat keanehan. Juzi sering membuat gerakan kecil yang tidak perlu, menggaruk kepalanya, memperbaiki posisi tubuhnya, atau sekedar merapikan rambut. Setiap gerakan kecil itu diikuti peningkatan halus pada detak jantung dan fluktuasi spiritualnya. Perubahan itu jelas berasal dari cara pikirannya, bukan dari tubuhnya. Hal ini menandakan bahwa Juzi sedang melakukan sesuatunya secara rahasia. 20 menit kemudian, Juzi akhirnya mencapai tempat Su Tianran berada. Yu Hao tidak bisa mendengar isi percakapan mereka. Namun 1 jam setelah itu, beberapa orang yang melewati jalur yang sama menunjukkan pola detak jantung dan fluktuasi spiritual yang mirip dengan Juzi. Dari ratusan orang, hanya 7 hingga 8 yang menunjukkan tanda tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Juzi menggunakan metode komunikasi tersembunyi yang tidak dapat dideteksi alat pengintai. Tang Wutong mencurigai kemungkinan pengkhianatan, terlebih lagi setelah melihat betapa kuat reaksi emosional Juzi ketika mendengar tentang kematian Evil Eye Tyrant King. Ketakutan seseorang sering membuat mereka bertindak tidak rasional. Oleh sebab itu, Tang Wutong meminta Yu Hao mencari keberadaan putra Juzi alias Su Yunhan. Hu Yu Hao segera memindai seluruh kompleks dan menemukan bocah itu berada di ruangan dekat kamar Juzi. Dengan memastikan bahwa anak tersebut tetap aman dan tidak dipindahkan, baik Yu Hao maupun Tang Wutong menyadari Juzi tidak berniat menjebak mereka. Dia tidak mungkin mempertaruhkan keselamatan putranya sendiri. Singkat cerita, 4 jam berlalu sebelum Juzi kembali. Malam mulai turun, dan melalui nafasnya yang berat serta sorot matanya yang tegang, terlihat jelas bahwa Juzi baru saja menghadapi resiko besar. Menghadapi Kaisar Su Tianran adalah langkah yang sangat berbahaya. Kegagalan berarti akhir dari hidupnya, dan juga akhir dari masa depan putranya. Setelah menenangkan dirinya, Juzi mulai memaparkan rencana besarnya. Dalam 2 jam, seluruh alat roh pengintai udara akan meledak secara otomatis dan perangkat pengintai di darat akan dinonaktifkan sementara waktu. Selama 1 jam berikutnya, tidak ada yang bisa mengaktifkannya kembali. Itu adalah celah yang sangat penting. Waktu ketika Yu Hao dan Tang Wutong dapat menyerang dan melarikan diri dari dalam kekacauan. Pada malam ini, Su Tianran akan makan malam bersama 6 master alat roh kelas 9. Juzi akan memastikan putranya dijaga oleh Penatua Kong. Walaupun para master alat roh tidak berada di bawah perintahnya, Juzi mengetahui bahwa mereka tidak akan menghalanginya. Yang menjadi ancaman justru Legiun Elit Matahari dan Bulan yang menjaga istana dari luar. Begitu Su Tianran terancam, mereka akan menyerbu masuk tanpa ragu. Selain itu juga, Su Tianran dilindungi oleh 11 alat roh defensif kelas 9. Masing-masing dengan kemampuan berbeda. Pertahanan itu cukup kuat untuk menahan serangan dari limit dolo selama 1 jam penuh. Oleh sebab itu, Juzi menyarankan agar Yu Hao menyerang secara spiritual, bidang yang paling dia kuasai, dan memusatkan serangan hanya pada 1 jenis pertahanan agar tidak membuang waktu. Hu Yu Hao secara alami memahami rencana dengan baik.
Namun ada satu hal yang mengganjal. Kenapa Juzi tidak berniat menggunakan kekuatan pihaknya sendiri? Selain itu juga, Yu Hao menyadari Juzi memiliki kendali terhadap Aula Kekaisaran, sebuah organisasi dengan pengaruh tinggi. Fakta ini Yu Hao dapat dari hubungan baik Juzi dengan tetua Kong Deming. Mendengarkan analisa Wo Yu Hao, Juzi akhirnya mengakui hal tersebut. Namun dia menjelaskan, meskipun dia mampu mengendalikan Aula Kekaisaran, mereka tidak boleh terlibat langsung dalam operasi pembunuhan kaisar. Aula Kekaisaran harus tetap terlihat netral dan loyal kepada penguasa manapun. Oleh sebab itu, satu-satunya pihak yang bisa diandalkan adalah Huo Yu Hao dan Tang Wutong. Untuk berjaga-jaga, Juzi bahkan telah menyiapkan rencana cadangan, racun mematikan yang tersembunyi di kukunya, dan dia telah menyuap orang-orang yang bertugas menguji makanan kaisar. Jika diperlukan, dia bisa memasukkan racun itu ke salah satu hidangan tepat sebelum disajikan. Namun kematian karena racun bisa menimbulkan kekacauan yang sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, membunuh Su Tianran secara langsung akan jauh lebih ideal dan mudah disalahkan kepada dua limit dulu. Singkat cerita, setelah percakapan yang pendek ini, baik Yu Hao maupun Juzi mencapai kesepakatan. Yu Hao akan menjalankan rencananya dan akan memastikan bahwa hasilnya sesuai tujuan, serta meminta Juzi untuk menepati janjinya. Dan tiba-tiba, kita lanjut lagi di spoiler Kamis sore ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, setelah sekian lama pengen ngehabisin Su Tianran, baru mau terrealisasi sekarang ya guys ya. Waduh, jangan nyalain Mimin ya guys ya. Semua pembahasannya sesuai dengan versi novelnya. Dan memang muter-muter dulu ya guys ya, baru OTW menghabisi Su Tianran. Dan satu lagi, Mimin mohon maaf banget ya guys ya, agak bindeng suaranya, lagi kurang fit ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.